Oke, malam ini kita akan belajar mengenai anatomi sistem indera, yang mana kalau secara anatomi itu dia ada telinga, mata, lidah, hidung, dan juga kulit. Nah, tapi sebelum kita ngomongin sistem indera ini kan kita bisa merasakan ya, baik merasakan sentuhan ataupun bisa mencium bau atau merasakan makanan melalui lidah kita. Nah, ini tuh gimana sih secara singkat sistem indera ini cara bekerjanya itu gimana. Jadi karena ini mau nggak mau berhubungan tentang syaraf, kita harus mulai dari basicnya dulu, dasarnya dulu. Nah, aku mau jelasin lagi dari awal nih singkat aja mengenai perjalanan gimana sih kita tuh sampai bisa merasakan sentuhan, bagaimana kita bisa mencium bau dan lainnya. Itu pertama tuh ada yang namanya stimulus sensori stimuli. Nah, ini bisa berupa tadi ya sentuhan atau kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu juga masuknya ke sensori kan. Nah, dari stimulus sensori tersebut, itu dibawa tuh naik ke otak sama spinal cord kita melalui yang namanya divisi aferen. Kalau aferen itu dia yang naik, tapi kalau eferen dia yang keluar dari otak kita. Jadi ada stimulus sensori masuk, dibawa naik sama divisi aferen ke otak kita untuk diolah. Kayak misalkan kita lagi jalan-jalan ke taman, terus nyium wangi bunga. Nah, itu sama otak kita tuh diolah, oh ini adalah wangi bunga. Nah, setelah udah diolah sama otak, diturunkan sama si eferen, sama divisi eferen. Setelah itu baru dipecah, ada yang somatik, ada yang otonom. Tapi di sini kan kita nggak ngomongin tentang motor ya, kita ngomongin tentang adanya sensor, kita sedang mencium sesuatu. Nah, di bawah sama autonomic nervous. Nah, di situ nanti diolah menjadi ada simpatik sama parasimpatik, tergantung kita lagi rileks atau enggak. Kalau misalkan yang rileks biasanya itu sama simpatik, kalau misalkan yang non-rileks itu sama parasimpatik. Contohnya gini, misalkan kita sedang melihat sesuatu dan itu silau banget. Nah, kalau silau berarti otomatis pupil kita kan mengecil. Kalau mengecil itu diproses sama sistem simpatik. Karena pupil kita jadinya mengecil dan otot-otot di sekitar kita itu rileks. Tapi kalau misalkan pupil kita membesar, di mana cahaya itu sedikit masuk, kan pupil kita otomatis membesar. Itu otot kita akan rileks, tapi pupil kita kontraksi. Nah, karena si otot kita rileks, maka itu masuknya ke simpatik. Oh ya, kalau yang rileks masuk ke simpatik, kalau yang non rileks atau tegang, misalkan ototnya itu kontraksi, masuknya ke parasimpatik. Itu ya. Nah, kemudian ini bagan singkatnya untuk mengenai sistem indera. Tadi yang pertama ya, ada misalkan mata kita bisa melihat, kan ada visual input di bawah sama sistem aferen naik ke otak kita, diproses di otak kita, kemudian diturunkan sama divisi eferen. Nanti hasilnya itu bisa kita bisa mengontrol mata kita, misalkan silau, akhirnya kan kita kayak otomatis nih nutup mata kita, atau misalkan ternyata kita melihat sesuatu yang kurang jelas, otomatis kan kita akan membuka mata kita untuk melihat apakah itu jelas atau tidak, seperti itu. Oke, jadi persepsi rangsangan ini yang dapat dirasakan ya macam-macam, ada tekstur, warna, suara, hangat, bau, sama rasa. Dan persepsi itu ditimbulkan sama otak kita karena adanya impuls tadi, adanya stimulus, adanya rangsangan yang diperoleh sama tubuh kita. Rangsangan tadi itu dihantarkan sama sel-sel reseptor kita ke otak, dari otak diolah, kira-kira hasilnya apa, diturunkan melalui divisi eferen. Nah, gitu. Dan reseptor ini tuh mengubah energi tadi tergantung energi yang kita dapatin ya. Misalkan kita dapatnya melihat, ya udah dari si visual tadi diolah sama otak kita, nanti hasilnya misalkan kurang jelas, kita akan, misalnya kan kita suka menyipitkan mata atau melototin mata ya biar kita lebih jelas melihatnya. Nah, seperti itulah hasil-hasil dari stimulus yang kita dapatkan. Nah, reseptor itu macam-macam tergantung dari energi yang kita dapatin. Yang pertama ada fotoreseptor. Fotoreseptor ini bertanggung jawab terhadap panjang gelombang cahaya yang tampak. Singkatnya tuh fotoreseptor ini untuk kita dapat melihat. Karena foto mengambil gambar kita dapat melihat. Karena retina ini kan sama dan struktur lain dari mata tuh fungsinya untuk mengambil gambar terus diolah di otak dan dihasilkan menjadi sesuai
input yang masuk tadi, rangsangan yang masuk tadi. Kemudian ada lagi reseptor lainnya, namanya mekanoreseptor. Kalau mekano, dari namanya aja mirip-mirip sama mekanik ya. Dia sensitif terhadap energi mekanik. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak otot rangka yang sensitif sama peregangan. Kemudian reseptor di telinga yang mengandung rambut-rambut halus tuh di telinga. Nah, itu dia bisa bengkok karena adanya gelombang suara. Jadi mekano ini lebih kayak bergerak. Cara ngehafal ini aja inget awal-awal depannya aja kayak foto, dia berarti kan dia menangkap gambar, menangkap secara visual. Kemudian mekano, dia berarti kan mirip-mirip sama mekanik. Nah, mekanik kan kita bergerak. Terus ada termoreseptor, ingat ya termometer. Nah, berarti dia kan sensitif terhadap rasa panas, rasa dingin. Lalu ada osmoreseptor. Kalau osmo ini lebih ke tekanan atau konsentrasi zat terlarut dalam cairan ekstraseluler di tubuh kita. Tuh. Lalu kalau kemoreseptor, ingat kemo mirip-mirip sama kimia. Nah, ini dia sensitif kayak rasa bau dan rasa yang kita dirasakan di lidah seperti itu. Dan yang terakhir ada nociceptor. Kalau nociceptor ini dia reseptor untuk rasa sakit. Kayak dia contohnya sensitif terhadap kerusakan jaringan, misalkan kita terluka atau kita terbakar. Nah, itu yang membawa si reseptor tersebut tuh si nociceptor. Jadi diingat-ingat lagi ya, kalau fotoreseptor, ingat aja foto, dia kan mengambil gambar, berarti untuk penglihatan. Kemudian mekano, dia mekanik, berarti bergerak. Termo itu seperti termometer ya, suhu, panas dan dingin. Osmo, tekanan osmotik, berarti ada perubahan tekanan cairan di dalam tubuh kita. Lalu ada lagi kemo mirip sama kimia. Kalau kimia kan berarti tadi kayak ada penciuman, kemudian perasa pada lidah, gitu. Dan yang terakhir nociceptor ini untuk rasa sakit. Oke, kita masuk ke anatomi kita yang pertama, yaitu telinga. Nah, untuk telinga, itu secara anatomi dibagi 3. Ada yang external ear, atau bagian luar dari telinga, itu komponennya ada pinna tuh atau telinga ya, bagian luar. Kemudian ada external auditory meatus, atau ear canal, atau saluran dalam telinga kita. Jadi kalau misalkan kita lagi ngorek-ngorek ke telinga tuh, nah itu tuh masuk ke external auditory meatus, alias ear canal. Itu untuk external ear atau telinga bagian luar. Next, bagian yang tengah, middle ear, itu ada yang namanya timpani membran atau membran timpani. Bisa kita dengarkan membran timpani. Dia tuh kayak drum atau kayak gong kalau misalkan kita pukul dia bergetar. Nah, membran timpani itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya auditory ossicle. Yang ada di sini nih, ini tulang-tulang telinga kita, nanti kita bahas di belakang. Lalu untuk telinga bagian dalam, itu ada vestibular apparatus. Ada cochlea yang kayak siput, sama ada round window, dan juga ada eustachian tube, yang mana dia nanti nyambung ke faring. Kenapa ada faring di situ, dan kenapa kok bisa nyambung sama eustachian tube, itu nanti ada jawaban di belakang. Oke, kita bahas yang eksternal sama middle terlebih dahulu. Fungsinya apa sih eksternal sama middle ear ini? Fungsinya dia untuk mentransmisikan gelombang suara di udara ke telinga bagian dalam. Jadi dia tuh menghantarkan nih gelombang suara yang kita tangkap dari luar untuk dialirkan ke telinga kita bagian dalam, untuk diolah sama telinga bagian dalam. Dan dia juga fungsinya untuk memperkuat energi suara. Karena suara yang kita tangkap ini kan berupa energi yang ada di udara. Sedangkan kalau misalkan diolah sama telinga bagian dalam, itu berupa cairan. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, di cochlea itu ada banyak banget cairan, yang mana nanti semisal si suaranya itu kita masuk berupa udara, berupa gelombang melalui udara, digetarkan sama membran timpani, nah itu otomatis getaran itu akan masuk ke si cochlea-nya itu. Nah, di cochlea itu nanti ada cairan banyak, yang mana cairannya itu akan bergerak ketika ada gelombang udara yang masuk. Dari situlah nanti kita bisa mendengar suara yang kita dapati. Seperti itu mekanismenya. Lalu untuk telinga bagian dalam atau internal ear, dia itu menampung 2 sistem sensorik. Yang pertama ada cochlea.
Nah, kalau koklea tadi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Jadi gelombang suara yang kita masuk melalui udara nanti diolah sama si koklea jadi impuls saraf dibawa ke otak. Setelah di otak baru diproses, oh ini suara gendang misalnya atau suara gitar, baru diturunkan lagi sama si divisi eferen. Lalu ada lagi yaitu aparatus vestibular. Kalau dia ini fungsinya untuk keseimbangan. Nah, telinga bagian luar tadi ya terdiri dari pina, nih yang bisa dipegang sama kita, yang bagian luar itu pina. Kemudian ada meatus auditorius eksternal, tadi yang air kanal sama membran timpani ya. Oh iya, kalau untuk pina ini terdiri dari lipatan tulang rawan, makanya dia agak lunak kan kalau misalkan kita pegang. Dia nggak selunak pipi atau bibir kita, tapi ya nggak sekeras tulang juga, karena dia terbuat dari tulang rawan.